Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang video pembelajaran yang akan dibahas yaitu pada tema 8 subtema 3 ya. Semoga kali ini kalian bisa mendengarkan penjelasan Bapak dengan baik dan sampai akhir ya dengarin penjelasannya, karena nanti tugasnya akan ada di akhir video ini ya. Jadi jangan sampai lupa dengarkan sampai akhir ya. Oke, kali ini silahkan kalian persiapkan dulu LKS-nya, alat tulisnya, siapa tahu ada yang bisa hal-hal yang penting yang bisa kalian catat dalam penjelasan materi ini, atau bisa juga kalian sambil baca-baca materi di LKS-nya ya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya, agar kita semua diberikan kesehatan, agar kita semua diberikan semangat dalam pembelajaran kali ini, dan agar kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan segala sesuatunya dalam hari ini ya. Oke, untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan kalian buka LKS-nya ya, buku LKS yang ini, yang tema 8 ya. Silahkan dibuka di halaman 50 ya. Di buku halaman 50 itu ada materi di tema 8 subtema 3, yaitu upaya pelestarian lingkungan. Dalam kali ini kita akan membahas, atau kita akan tetap membahas terkait dari air ya. Karena apa? Karena di sini air itu sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Seperti yang Bapak jelaskan kemarin, secara langsung maupun tidak langsung, air itu pasti akan berguna atau akan bermanfaat bagi manusia ya. Dimana ketika secara langsung itu digunakan untuk apa? Untuk minum, untuk mandi ya. Kalau untuk makan, sudah makan kita minum kayak gitu ya. Untuk mandi, untuk mencuci pakaian dan lain sebagainya ya, menyiram tanaman, lalu memasak dan lain sebagainya. Terus ada juga yang digunakan secara tidak langsung. Maksudnya gimana? Kalau tidak langsung berarti manusia memanfaatkan seperti aliran-aliran air yang mengalir kayak gitu. Untuk apa? Untuk alat transportasi, lalu untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan kegiatan-kegiatan olahraga air lainnya seperti berenang, air seluncuran yang kayak gitu, banyak ya. Jadi banyak sekali manfaat air bagi kehidupan manusia. Maka dari itu kita sebagai manusia, terutama bagi kita yang sering minum atau sering penting menggunakan air, hati-hati dalam penggunaan airnya, harus menghemat dan harus bisa mengetahui air mana yang bersih dan air mana yang kotor, seperti yang akan kita bahas kali ini. Air yang dibutuhkan manusia untuk minum adalah dan memasak adalah air yang bersih ya. Tentunya ada beberapa syarat atau ada beberapa komponen di mana air itu dikatakan bersih ya. Ada 3 syarat yaitu, atau 3 komponen. Yang pertama ada syarat fisik, yang kedua ada syarat kimiawi, yang ketiga ada syarat mikrobiologi ya. Kalian bisa sambil baca lagi di halaman 50-nya, masih dilihat ya. Yang pertama itu ada syarat fisik. Syarat fisik itu yang pertama ada tidak keruh ya. Ya pasti kalian udah tahu kali ya, kalau misalkan airnya keruh berarti tentunya itu airnya kotor ya. Apalagi keruhnya keruh banyak banyak yang terlihatnya kayak gitu, banyak kotoran-kotorannya ya. Lalu yang kedua yaitu tidak berwarna apapun. Tapi kalau misalkan jenis minuman itu mungkin bisa dikatakan cukup bersih ya. Kalau misalkan air putih terus tidak warnanya berbeda kayak gitu, itu pasti namanya airnya tidak bersih ya. Dan tidak berasa apapun ya, kayak gitu. Kalau misalkan airnya berasa, berarti ada beberapa hal yang menjanggal ya. Kalau misalkan airnya tidak berasa, berarti tandanya airnya bersih ya. Tidak berbau apapun, dan suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius ya, suhu sejuknya ya. Tidak meninggalkan endapan. Jadi kalau misalkan di bawahnya ada endapan, kan ini misalkan ini gelas. Nah, ini di bawahnya itu ada endapan, berarti itu airnya kotor ya. Kalau misalkan tidak ada endapan berarti airnya bersih. Itu syarat-syarat fisiknya. Yang kedua yaitu ada syarat kimiawi ya. Syarat kimiawi itu apa aja sih? Yang pertama, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun ya. Awas, hati-hati. Sekarang banyak sekali makanan baik minuman
yang beredar di berbagai macam daerah. Itu ada yang beracun, ada yang pokoknya segala macam lah kayak gitu. Jadi kalian kalau misalkan minum sesuatu harus hati-hati ya. Lalu yang kedua yaitu tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Nah, kalau misalkan air yang bersih itu tidak mengandung zat kimia yang berlebihan. Kalau misalkan air minuman kalian yang sering minum kayak misalkan jus yang kayak gitu, itu mungkin tidak berlebihan ya, sehingga bisa dikatakan baik kayak gitu. Cukup yodium dan pH derajat keasaman tuh di antara 6,5 sampai 9,2 ya pH-nya. Itu syarat kimiawi. Yang ketiga yaitu ada faktor atau syarat-syarat mikrobiologi ya. Apa sih syarat mikrobiologi itu? Yang pertama itu bukan yang pertama sih. Syarat mikrobiologi itu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Apa itu disentri? Apa itu tipes? Apa itu kolera? Disentri itu seperti radang usus ya. Kalau kalian kebanyakan diare yang kayak gitu, atau misalkan kayak semacam peradangan usus kayak gitu ya. Kalau tipes berarti panas kayak gitu ya. Kalau kolera itu seperti diare dan dan dehidrasi atau kehausan yang berat kayak gitu ya. Hati-hati kalau misalkan kalian mengalami penyakit seperti itu, berarti kalian antara lain itu sudah mengkonsumsi minuman-minuman yang kurang baik kayak gitu ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang pertama itu dalam mikrobiologi ya ini ya. Yang pertama itu ada faktor fisika. Faktor fisika ini mempengaruhi kualitas air yang dapat dilihat secara langsung melalui fisik tanpa harus melakukan pengamatan yang lebih jauh lagi. Itu faktor-faktor fisika. Seperti apa aja sih faktor-faktor fisika itu? Ada 5 ya faktor-faktor fisika. Yang pertama ada kekeruhan yang tadi kita bahas ya. Kekeruhan air, lalu temperatur atau suhu, lalu warna dari berwarna atau tidaknya, lalu zat-zatnya atau solid atau padatnya kayak gitu, menimbulkan bau atau tidak kayak gitu ya. Lalu bau dan rasa juga ya, rasa yang aneh itu bakal menjadi suatu hal yang menjanggal bagi kita juga. Jadi kalian harus hati-hati dalam hal memilih minuman-minuman yang kalian minum ya. Baik, kalau misalkan sudah minum minuman yang seperti itu terus tenggorokan kalian sakit, itu hati-hati ya, jangan diteruskan minumnya. Lalu yang kedua itu ada faktor biologi. Kalau tadi kan faktor fisika, kalau sekarang faktor biologi. Faktor biologi itu seperti organisme-organisme yang ada di dalamnya ya. Mikroorganisme ataupun organisme mikro itu ada di permukaan air ya, dimana kalian kalau misalkan ada endapan-endapan, ada ozon, itu pasti itu namanya kotoran-kotoran yang ada dalamnya ya. Organisme yang paling dikenal adalah bakteri ya, organisme yang paling dikenal ya. Yang ketiga itu ada faktor kimia. Faktor kimia itu terutama dalam hal parameter ya. Parameter kualitas air tersebut harus digolongkan dalam beberapa hal seperti tadi. Ada pH atau derajat keasaman, lalu ada DO, dissolved oksigen. Semakin banyak jumlah DO atau dissolved oksigen itu semakin baik juga kualitas airnya ya. Ada kesadahan, lalu yang selanjutnya ada senyawa-senyawa kimia yang beracun ya. Itu tentang faktor-faktor atau misalkan syarat-syarat mikrobiologi ya. Yang pertama ada syarat fisika, kimia, dan biologi ya. Selanjutnya di sini ada beberapa cara. Cara apa sih? Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas air, karena kita rasa air itu sangat penting bagi kehidupan ya. Kalian kalau misalkan seharian tidak minum juga pasti bakal dehidrasi ya, atau bakal ngerasa pusing, pening kayak gitu ya. Nah, di sini ada beberapa cara dalam hal menjaga kualitas air. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai atau saluran air lainnya ya. Jadi kalian kalau misalkan buang sampah itu jangan di sungai, jangan di got kayak gitu, atau jangan di aliran-aliran sungai yang bersih kayak gitu. Nanti bakal membuat air tersebut menjadi kotor. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan produk berbahan kimia berbahaya. Hati-hati ya. Yang ketiga yaitu menghindari pembuangan kimia sembarangan ya. Menggunakan air bersih secara bijaksana pastinya ya. Jadi jangan sampai kalian banyak sekali ya membeli air mineral yang berbentuk gelas kayak gitu. Itu banyak sekali yang tidak diminum secara habis kayak gitu. Harusnya kita harus meminum secara habis. Karena apa? Karena air itu sangat penting bagi kita ya. Di luar sana, di daerah yang lain mungkin air putih aja bisa harus dibeli kayak gitu ya. Mungkin di daerah-daerah sekitar Papua ataupun yang lainnya itu air putih mungkin bisa jadi ada harganya atau lebih mahal dari kita harganya kayak gitu ya.
Nah itu lalu menjaga jarak dari tangki septik ya atau septic tank ya dengan sumber air. Jadi kalian kalau misalkan seperti yang udah Bapak jelaskan bulan-bulan kemarin itu kan, kalau kalian di rumah ataupun apapun itu, kalau orang tua kalian atau di rumah kalian menggali sumur atau mencari sumber air kayak gitu ya, itu menggali sumur, aliran airnya itu jangan sampai dekat dengan septic tank ya. Jadi kalau misalkan dekat kan ini sumur, ini septic tanknya atau apa namanya, tempat pembuangan pupnya kayak gitu ya. Itu kalau misalkan berdekatan itu akan membuat air yang bersih yang sumur ini akan menjadi kotor ya, sehingga harus ada jarak beberapa meter kayak gitu dalam pembuatan sumur dan septic tanknya ya. Itu tentang beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas air. Silakan kalian sekarang buka halaman 52 ya di LKS-nya. Ada mind map atau peta pikiran, menemukan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran ini berarti ya peta pikiran kalian masing-masing ya. Seperti yang Bapak jelaskan seperti sebelum-sebelumnya, kalau mind map itu yang bisa membaca kita sendiri, yang bisa membuat kita sendiri, bagaimana tulisan kita, bagaimana cara kita merangkai sebuah kata atau memahami sebuah materi dalam hal yang di mind mappingin kayak gitu ya. Kalian misalkan di tengah-tengahnya tulis misalkan tentang air penting bagi kehidupan manusia, yang selanjutnya beri jarak lagi atau beri garis lagi, atau kalian kan bisa ada yang garisnya bisa ada yang lurus, bisa ada yang bercabang kayak gitu. Itu terserah kalian, bebas ya. Itu namanya mind mapping ya. Nah, peta pikiran mind mapping itu merupakan cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan disajikan dalam ide-ide atau hal-hal yang berhubungan dengan ide pokok kayak gitu ya. Peta pikiran akan membantu kita dalam membuat rangkuman serta mencatat hal-hal penting yang saling berkaitan. Jadi ini membuat kita menjadi mudah dalam hal membaca ataupun dalam hal memahami sebuah materi. Jadi kita tidak harus menulis semua yang dijelaskan oleh guru, semua yang ditulis oleh guru. Apalagi kalau misalkan kalian disuruh merangkum banyak halaman oleh guru atau oleh guru, itu kalian bisa membuat mind mapping seperti yang kalian bikin sendiri kayak gitu ya. Karena apa? Karena itu juga merupakan salah satu teknik merangkum yang baik ya, agar kita bisa memahami materi dengan baik. Karena itu buku-buku kalian yang akan membaca kalian, yang memahami kalian ya, sehingga suatu hal yang diapresiasi oleh guru ya, berarti itu tulisan kalian juga merupakan salah satu hal yang bisa membuat kalian menjadi lebih semangat lagi belajar. Jadi kayak gitu ya. Nah, di bawahnya itu ada tentang pengaruh kualitas air terhadap kehidupan ya. Air akan menjadi masalah atau air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Kenapa sih air menjadi perhatian serius? Ya tadi ya, air itu penting bagi kehidupan manusia, sehingga tapi banyak sekali ya sekarang kayak seperti contohnya kita juga sebagai manusia tentunya tidak luput dari kesalahan ya. Pasti kita juga sering berbuat salah kayak itu terkait pencemaran air ataupun terkait penggunaan air yang tidak baik kayak gitu ya. Nah, sehingga akan menimbulkan kalau misalkan kita menggunakan air secara berlebihan, lalu tadi membuang sampah pada sungai, itu akan menyebabkan adanya pencemaran air. Pencemaran air terjadi di mana-mana. Hal tersebut dilakukan oleh siapa? Oleh kita sendiri ya. Tentunya kita harus berkaca kepada diri kita sendiri ya. Kalau misalkan kita sudah bisa memahami diri kita sendiri terkait dari air, nah kita bisa menggunakan air secara bijaksana ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas air, karena kualitas air yang baik akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Pencemaran air itu apa sih, Pak? Pencemaran air itu ada di paragraf kedua ya, di halaman 52, kalian bisa baca sendiri. Pencemaran itu adalah masuknya komponen energi atau zat tertentu ke dalam air oleh kegiatan manusia ya, seperti atau sehingga mengakibatkan kualitas air menurun sampai tingkat tertentu dan tidak bisa digunakan untuk peruntukannya yaitu. Ciri-ciri air yang tercemar adalah berwarna dan tidak jernih dan berbau serta berasa ya. Di garis bawahi yang tadi ya, kegiatan manusia. Kayak misalkan kalian buang sampah ke sungai, atau misalkan membuang air bekas cucian ke mana kayak gitu, atau yang menyebabkan pencemaran air lah kayak gitu. Kan bekas cucian itu kan ada sabunnya, ada
zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya, sehingga kalau misalkan dibuang ke sungai, dibuang ke uh, apapun itu yang berbentuk air, itu pasti akan menyebabkan pencemaran air. Nah, sebagai makhluk hidup tentunya kita juga pasti menggunakan air tersebut ya, karena air tersebut akan diresap oleh tanah yang seperti sudah kita jelaskan kemarin ya. Apalagi kalau misalkan di dalam sungainya itu ada ada beberapa makhluk-makhluk hidup lainnya seperti ikan dan lain sebagainya, itu akan mencemari, akan membuat akan membuat populasi ikan menurun ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu terkandung zat-zat kimiawi yang membahayakan ikan tersebut ya. Kayak itu. Ada beberapa kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran air. Di antara yang pertama nih, membuang sampah rumah tangga ke sungai yang tadi Bapak jelaskan ya. Membuang limbah industri tanpa diolah ke laut atau ke sungai. Tuh, jangan buang limbah industri. Kayak misalkan limbah-limbah bekas pabrik tahu ataupun yang lain sebagainya ya. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak ya. Jadi kalau misalkan kalian ataupun kalian menangkap ikan, itu kalau bisa memancing aja ya, jangan sampai kita menggunakan peledak agar kita bisa lebih gampang mendapatkan ikan. Bukan kayak gitu caranya ya, karena itu akan merusak pencemaran, akan merusak air sendiri, karena di situ ada zat-zat kimianya, zat yang berbahaya. Lalu membuang limbah hasil peternakan dan perikanan ke sungai ya. Limbah peternakan ataupun kotoran-kotoran kayak gitu ya. Menebang pohon di hutan secara liar itu adalah kegiatan manusia dan dapat menyebabkan pencemaran air. Adapun akibat dari pencemaran air, nah akibatnya apa? Yang pertama, membuat banyak spesies ikan tadi ya dan biota laut lain di lingkungan perairan menjadi punah ya. Membuat keseimbangan lingkungan menjadi terganggu, lalu menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah ya, yang kemarin kita bahas tentang air tanah segala macamnya ya. Menyebabkan pH air berubah, menyebabkan banjir dan erosi juga, menyebabkan berkurangnya sumber air dan menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Kalian juga kan kalau misalkan mandi dengan air yang sudah bersih, pasti badan kalian akan gatal-gatal dan akan menyebabkan iritasi pada kulit kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa cara menanggulangi pencemaran lingkungan, pencemaran air ya. Ada yang mencemari, pasti ada cara ya, kayak gitu ya. Yang pertama yaitu menempatkan industri pabrik di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk. Agar apa? Agar tidak membuang limbah pabriknya itu ke sungai, dan sungainya itu pasti akan digunakan oleh kita sebagai air itu ya. Mengawasi penggunaan zat kimia dan pestisida, melakukan program reboisasi hutan agar menjaga keseimbangan air, reboisasi penanaman kembali ya. Membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, dan menumbuhkan kesadaran di dalam diri kita untuk menjaga kelestarian lingkungan ya. Menumbuhkan kesadaran diri kita itu paling sulit ya kalau misalkan dibicarakan gitu. Kenapa? Karena emang kalau misalkan kita kayak kita aja membersihkan diri ataupun meyakinkan diri untuk tetap belajar kayak gitu, itu pasti susah ya. Kenapa? Karena harusnya kita sadar kita ini lagi menjalani pendidikan selama 6 tahun di SD kayak gitu ya. Masa selama 6 tahun nggak ada hal yang bisa kalian ambil yang baiknya kayak gitu, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi nanti di tingkat selanjutnya di SMP, SMK, bahkan sampai perkuliahan kayak gitu ya. Nah, berbicara tentang air, kita pasti ingat Hari Air Sedunia ya. Ada di dalam halaman 53, Hari Air Sedunia atau World Water Day itu diperingati setiap tanggal 22 Maret kemarin ya, bulan kemarinnya ya. 2 bulan kemarin. Dengan adanya peringatan Air Sedunia ini, diharapkan itu kita semua bisa bisa meyakinkan diri bahwasanya air itu memang penting bagi kehidupan manusia ya. Bahwa persediaan air ini air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah kayak itu. Kalian tahu kan kalau jumlah penduduk Indonesia itu banyak sekali ya, tapi kenapa air bersih semakin berkurang? Karena emang semakin banyak pemukiman, semakin banyak perindustrian, maka semakin banyak juga manusia yang mengakibatkan air itu menjadi kotor itu ya. Selanjutnya ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih ya. Kekurangan air bersih, krisis itu kekurangan ya. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Nih, kalian kalau mandi ya, contoh kecil aja, kalau mandi kalian
apa namanya, kalau mandi kayak nyalain air misalkan kayak gitu. Terus kalian, membiarkan air tersebut penuh dalam bak tersebut ya, penuhnya itu sampai luber. Lubernya itu lama misalkan, jadi menyebabkan airnya terbuang sia-sia. Lalu yang kedua, misalkan contoh tadi kalian minum di botol aqua ataupun kalian minum di botol minum kalian sendiri, terus tidak habis dan dibuang misalkan kayak gitu, itu tidak boleh ya, kecuali kalau misalkan airnya itu sudah tidak baik, tidak layak digunakan ya, tidak layak diminum. Lalu yang kedua, membuat lubang peresapan. Resapan ini berguna untuk menampung air hujan supaya teresap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar pohon dapat menahan air lebih dalam, maaf ya. Gitu. Lalu selanjutnya dibuka halaman 54 nih, yang katanya nanya-nanya apa menggambar kapan Pak, menggambar kapan? Harusnya kita sekarang bisa menggambar ya, tapi di sini kita jelasin dulu materinya. Ada gambar cerita ya. Gambar cerita ini sering dilombakan di FLS 2N atau FL2N ya. Dimana kemarin yang ikutnya itu ada di kelas 5B ya, untuk gambar bercerita atau gambar cerita sendiri. Nah, kalau kalian ingin ikut lomba-lomba kayak gitu, kalian bisa bilang ke bapak, ya Pak, aku mau ikut lomba nih. Ikut lomba apa? Nanti biar bapak rekomendasikan kayak gitu, kamu cocoknya di lomba apa ya. Nah, di sini ada gambar cerita. Gambar cerita itu apa sih? Gambar cerita ada gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Artinya di dalam gambar tersebut ada ceritanya kayak gitu. Kalian menggambar tidak hanya menggambar saja ya. Kayak menggambar rumah, menggambar gunung gitu aja, itu bukan gambar cerita ya, karena nggak ada cerita di dalamnya itu. Gambar cerita seringkali ditemukan pada komik atau cerita buku bergambar ya. Adapun ciri-ciri cerita bergambar, yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan cerita. Jadi kalau kalian membaca komik kayak itu kan lebih paham ya, karena ada gambar, ada tulisan juga. Memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Jadi tulisannya itu nggak banyak ya, sedikit, cuman kita tahu itu tuh menceritakan tentang apa. Menambahkan nilai-nilai keindahan sajian dari sebuah tulisan atau sebuah cerita. Nah, itu adalah ciri-ciri dari gambar bercerita ya. Selanjutnya, menggambar dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Ini udah Bapak jelaskan kemarin dulu ya, waktu bulan sebelumnya. Nah, teknik kering sama teknik basah ini pasti selalu ada dalam sebuah ujian. Maka dari itu, sini kalian coba ditandai atau di garis bawahi ya, teknik basah dan teknik kering, atau pelajari ya kayak gitu, karena sebentar lagi di bulan depan kita akan melaksanakan ujian akhir semester, di mana kalian akan naik ke kelas 6 ya. Teknik gambar kering yaitu menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, dan bahan lainnya yang tidak memerlukan air ataupun minyak. Nah, berbeda dengan teknik basah ya. Teknik basah ini menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, ataupun media lainnya yang memerlukan air atau minyak khusus pada pengencer, untuk sebagai pengencernya ya kayak gitu. Jadi bagi kalian yang sudah tahu teknik-tekniknya, itu bagus ya, tinggal kalian terapkan saja dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian pintar menggambar dan pintar berimajinasi, pasti kalian bisa ya. Selanjutnya ada di halaman 55, buka ya. Ini yang sering kita bahas, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama itu ada produksi, yang kedua itu ada distribusi, yang ketiga itu ada konsumsi. Ini juga dicatat, dipahami, dipelajari, pasti ada di sebuah ujian ya. Apalagi bulan depan pasti akan ada ya. Kegiatan ekonomi itu ada apa sih? Kegiatan ekonomi itu adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu dalam menjadi 3 yang tadi ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Bapak akan jelaskan yang produksi dulu. Produksi itu apa? Nah, ini juga udah pernah bahas ya. Produksi itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan barang jadi. Maksudnya apa? Bahan mentah itu seperti kapas, beras, kayu gelondongan, jadi masih mentah, masih belum berbentuk apapun itu ya. Yang kedua yaitu bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi itu ya berarti setengah jadi, belum jadi produknya kayak gitu. Ada benang, tepung beras, ada bangku kayu kayak gitu. Nah, kalau bahan jadi ya udah jadi, kayak seperti pakaian, nasi, meja, kursi kayak gitu ya. Nah, orang-orang yang melakukan kegiatan produksi disebut apa? Produsen ya. Contoh kegiatan produksi, contohnya itu yang pertama ada pabrik elektronik, mengartikan alat-alat elektronik seperti televisi, radio, kulkas, dan lain sebagainya ya. Yang kedua ada distribusi. Distribusi ini kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Penyaluran
ingatnya penyaluran kalau distribusi ya. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi yaitu pedagang ikan di pasar membeli ikan dari nelayan. Pedagang ikan di pasar membeli ikan di nelayan di pantai untuk dijual kembali ya di pasar. Nah, secara umum distributor dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Ada agen, ada pedagang, ada juga pedagang besar atau grosir, dan ada pedagang eceran atau pengecer ya. Kalian bisa baca sendiri pengertiannya ya. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan, memanfaatkan, menghabiskan atau mengurangi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang melakukan kegiatan ekonomi disebut konsumsi ya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen ya. Konsumen ini mengeluarkan uang serta waktu untuk apa? Untuk bekerja ya. Itu kegiatan-kegiatan ekonomi. Kalian harus hafal ya. Selanjutnya yaitu ada di halaman 57 dibuka di LKS-nya. Ada cara menghargai kegiatan ekonomi, usaha ekonomi. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian ya. Jadi kalau kita berdagang, kalau kalian orang tuanya berdagang ataupun itu harus bersaing secara sehat. Jangan sampai kita bermain belakang ataupun hal apapun itu yang mengandung kegaduhan, mengandung keributan. Jangan dipergunakan ya, atau jangan dilakukan. Yang kedua itu menghormati usaha ekonomi orang lain dengan baik, dengan tidak iri atas keberhasilannya ya. Rasa iri mungkin emang ada gitu dalam diri manusia ya, dalam diri kita sendiri juga ada. Tapi alangkah lebih baiknya kita mengurangi rasa-rasa iri tersebut. Karena apa? Karena kita harus menghormati usaha ekonomi yang lain. Kalau yang lain misalkan terjual banyak, yang kita jual sedikit ya tetap kita bersyukur ya. Kenapa? Karena rezeki sudah diatur oleh yang di atas ya. Ada yang ketiga yaitu menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain, lalu meneladani keberhasilan orang lain dan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, kalau mau ini meneladani dan meniru sikap positifnya agar kalian bisa mendapatkan penjualan yang lebih juga ya. Yang selanjutnya membantu usaha orang lain agar mereka mengikuti kesuksesan kita juga baik ya. Memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha, memberi upah dan mengakui hasil usaha orang lain. Itu adalah cara kita dalam menghargai kegiatan usaha ekonomi yang dapat dilakukan ya, yang dapat dilakukan orang lain gitu ya. Oke, selanjutnya dibuka halaman 58. 58 itu ada langkah-langkah dalam membuat gambar bercerita. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan pastinya ya. Apa sih alat dan bahan? Kayak kertasnya, pensil warnanya, ataupun pensil pen atau pewarna kering, pewarna basah kayak itu ya. Menentukan tema yang kedua itu pasti kalian kalau menggambar ada temanya ya. Gak mungkin tiba-tiba menggambar aja, pasti ada di benak pikiran, oh aku pengen menggambar ini, berarti temanya ini kayak itu ya. Nah, yang selanjutnya membuat sketsa itu berarti coretan awal ya yang belum diwarnai. Yang selanjutnya menyesuaikan gambar dengan cara apa? Dengan cara mewarnainya ya. Itu dia materi tentang langkah-langkah membuat gambar cerita ya. Ada teknik basah. Ini ada beberapa pasti ada sih di pilihan ganda ya di soal-soal USK ujian akhir semester ya. Ada teknik basah. Teknik basah itu seperti cat air, cat poster, cat tinta bak, cat minyak dan ekolin. Kalian bisa baca sendiri di sana banyak ya, ada penjelasannya. Cat air itu apa, cat poster itu apa, cat tinta bak itu apa, cat minyak itu apa, ekolin itu apa ya. Oke, itu dia materi tema 8 subtema 3 ya. Semoga kalian bisa mendengarkan dan memahami materi dengan baik ya. Selanjutnya kalian tinggal mengisi soal-soal yang sudah diberikan sama Bapak ya di slide sebelumnya atau di video sebelumnya, coba di replay ulang kayak gitu ya. Nah, itu saja mungkin dari Bapak penjelasan kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan lewat WhatsApp ya, bisa japri ke Bapak atau personal chat ke Bapak ya. Terima kasih, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa.